Paus Leo dan Martin Luther. Kisah nyata Paus Leo dan Martin Luther yang sesat, oleh Steve Wiedenkoff. Mitos dan fakta sejarah. Mitos mengatakan, Martin Luther adalah seorang reformis yang sederhana yang ingin membersihkan gereja dari korupsi dan penyalahgunaan. Tetapi, ketika ia menentang Paus mengenai masalah pengampunan dosa, ia kemudian dikutuk secara tidak adil, yang kemudian memaksanya untuk keluar dari gereja. Kisah nyatanya, narasi tersebut salah. Luther adalah seorang bidat yang tidak bertobat, yang ajarannya menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki bagi gereja Katolik dan peradaban Barat. Ketika Paus Leo ke-10 memerintah pada tahun 1513 sampai 1521, Paus Leo menyadari bahayanya ajaran Martin Luther ini. Kemudian, Paus Leo dengan gigih dan sabar mendesaknya untuk bertobat. Nama asli Paus Leo adalah Giovanni de' Medici. Ia berasal dari salah satu keluarga paling berkuasa di Italia. Ayahnya, Lorenzo yang Agung, adalah seorang diplomat, politisi, pelindung beberapa seniman Renaissance terbesar termasuk Michelangelo, dan penguasa Republik Florentin. Sejak usia dini, Giovanni dibentuk untuk hidup di gereja. Kemudian, pada usianya yang ke-13 tahun, ia diangkat menjadi kardinal oleh Paus Innocentius ke-8. Tetapi, tidak secara resmi memangku jabatan tersebut sampai ia berusia 16 tahun. Dan pada tahun 1513, Dewan Kardinal mengadakan konklav untuk memilih pengganti Paus Julius II. Para kardinal terbagi antara kandidat yang disukai oleh golongan yang lebih tua dan Giovanni yang saat itu berusia 37 tahun yang disukai oleh golongan yang lebih muda. Akhirnya, Giovanni terpilih dan ia mengambil nama Leo. Paus Leo dianggap sebagai paus terakhir dari era Renaissance. Paus Leo ke-10 berfokus pada urusan politik selama masa kepausannya, tetapi tidak mengabaikan gerakan reformasi yang diprakarsai oleh pendahulunya. Paus Leo mengawasi penyelesaian Konsili Lateran kelima yang mengeluarkan beberapa dekret reformasi sebagai tanggapan atas penyalahgunaan gereja yang merajalela saat itu. Paus Leo mungkin paling dikenal karena keputusannya pada tahun 1515 untuk melanjutkan pemberian indulgensi kepada mereka yang menyumbangkan dana untuk proyek konstruksi yang diwarisinya, yang membutuhkan lebih banyak dana untuk pembangunan kembali Basilika Santo Petrus di Roma. Kemudian, para pengkhotbah indulgensi dikirim ke wilayah-wilayah di seluruh dunia Kristen, termasuk elektoral Saksoni, di mana itu adalah tempat tinggal seorang biarawan Agustinian yang bernama Martin Luther. Luther kemudian mempermasalahkan praktik pemberian pengampunan dosa dan ajaran gereja tertentu. Dan pada tahun 1517, ia menerbitkan pendapat dan keluhannya dalam 95 tesisnya yang terkenal. Martin Luther juga mengirimkan salinannya kepada Uskup Agung Albert di Mainz, yang kemudian meneruskan dokumen tersebut ke Roma. Dan saat itulah Paus Leo pertama kali mendengar tentang biarawan yang akan memisahkan diri dari susunan Kristen. Pada awalnya, Paus Leo percaya bahwa isu tersebut hanyalah perselisihan antara Ordo Agustinian dan Ordo Dominikan, di mana sebagian besar pengkhotbah indulgensi adalah Ordo Dominikan. Kemudian, Paus Leo memerintahkan atasan Luther untuk menenangkan dan meredakan pria itu. Namun, sayangnya, Luther terus mendukung pendapatnya yang sesat dengan menerbitkan beberapa karyanya pada musim semi tahun 1518. Meskipun 95 tesis Luther memuat berbagai pendapat sesat, yang paling berbahaya adalah penolakannya terhadap otoritas kepausan. Luther menegaskan dalam pendapat sesatnya bahwa Paus tidak mempunyai wewenang untuk membagikan manfaat pembendaharaan rahmat kepada umat beriman dalam bentuk surat pengampunan dosa,
untuk meringankan hukuman sementara karena dosa yang telah diampuni dalam sakramen pengakuan dosa. Ya, hal ini bukan sekedar teguran atas pelecehan yang dilakukan oleh gereja. Tapi, tulisan Martin Luther ini merupakan serangan terhadap jabatan kepausan dan otoritas kepausan yang diberikan oleh Kristus. Seperti dalam Matius 16 ayat 18-19. Dalam khotbahnya tentang indulgensi dan rahmat atau kasih karunia, Luther menyatakan bahwa ia atau Luther tidak percaya bahwa indulgensi atau pengampunan dosa mempunyai manfaat bagi jiwa-jiwa yang berada di api penyucian. Dan dalam bukunya, penjelasan perdebatan tentang kuasa indulgensi atau pengampunan dosa, ia, Luther, menyangkal kekuasaan kepausan yang diberikan kepada jiwa-jiwa di api penyucian. Serangan Martin Luther terhadap otoritas kepausan membuka jalan bagi penghancuran seluruh sistem sakramental dan seruan bagi Gereja Nasional Jerman untuk dipisahkan dari Roma. Ajaran Luther bukanlah reformasi yang dimaksudkan dalam tanda kutip itu, yang bertujuan untuk mengembalikan gereja ke kondisi aslinya, melainkan sebuah pemberontakan yang dirancang untuk menghancurkan gereja dan menciptakan entitas baru yang serupa dengan Luther. Kemudian tulisan-tulisan itu, tulisan-tulisannya si Martin Luther dipelajari di Roma. Dan pada bulan Juli tahun 1518, sebuah tuduhan resmi mengenai dicurigai menyebarkan ajaran sesat diajukan terhadap Luther. Ia, Martin Luther, kemudian diperintahkan untuk datang ke Roma untuk menjawab tuduhan tersebut dalam waktu 60 hari. Tapi, sayangnya lagi, Luther menolak meninggalkan Jerman dengan alasan kesehatannya yang buruk dan rasa takut akan keselamatannya. Ya, meskipun Paus Leo dapat mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap biarawan yang membangkang itu, namun Paus Leo memilih jalan belas kasihan dan mengirim utusan pribadi untuk bertemu dengan Luther dan mewujudkan rekonsiliasinya. Ya, ia adalah Thomas de Vio, yang dikenal juga sebagai Kahetan, yang adalah seorang pendukung reformasi gereja dan seorang Dominikan, yang telah menjadi kepala jenderal ordo tersebut selama 1 dekade. Thomas Kahetan kemudian melakukan perjalanan ke Jerman dengan keyakinan bahwa ia dapat meyakinkan Luther untuk menghentikan ajaran tersebut. Namun, ketika kedua pria itu bertemu pada bulan Oktober tahun 1518, Thomas Kahetan mendekati Luther dengan ramah dan kebapaan. Tapi, Luther keras kepala dalam penolakannya terhadap ajaran gereja dan licik dalam jawabannya. Dan sayangnya, kesabaran Thomas Kahetan semakin menipis. Lalu ia kehilangan kesabarannya dan membentak Luther, di mana Luther menanggapinya dengan cara yang sama. Dan atas desakan atasannya, Luther kemudian meminta maaf kepada Thomas Kahetan atas kemarahannya itu. Tetapi, Martin Luther menganggap rendah imam Dominikan itu. Dan kemudian, Martin Luther menulis yang berbunyi, "Ia berusaha menjauhkan saya dari iman Kristen. Saya ragu apakah ia seorang Kristen Katolik." Dan tulisannya tertulis dalam The Revolt of Martin Luther atau Pemberontakan Martin Luther. Paus Leo kemudian mengumumkan sebuah perjanjian tentang surat pengampunan dosa. Kemudian menegaskan kembali ajaran gereja, sehingga Luther dan yang lainnya tidak dapat berpura-pura tidak tahu. Namun, meskipun ada dokumen kepausan ini, Luther terus berkhotbah menentang ajaran gereja. Mengingat Luther tidak mau mengalah, pada tanggal 15 Juni tahun 1520, Paus Leo mengeluarkan The Bull Exsurge Domine, yang di dalamnya Paus Leo mendesak Tuhan untuk bangkit
dan membela gereja melawan ajaran sesat yang berasal dari Jerman. Dokumen tersebut mencantumkan 41 ajaran yang terkandung dalam karya-karya Luther yang bersifat sesat, memalukan, salah, palsu, menyinggung telinga orang-orang saleh, atau menggoda pikiran sederhana dan bertentangan dengan kebenaran Katolik. Paus Leo menyesalkan kenyataan bahwa Luther tidak menanggapi upaya rekonsiliasi yang berulang kali, termasuk permintaan untuk datang ke Roma secara langsung untuk membahas ajaran-ajaran sesatnya. Paus Leo menyatakan penyesalan atas situasi tersebut, tetapi mengakui tugasnya untuk melindungi umat beriman dari ajaran sesat. Paus Leo kemudian menyertakan satu nasihat lagi kepada Luther untuk menarik kembali ajarannya dan memberikannya waktu 60 hari untuk melakukan hal tersebut atau dikucilkan. Kemudian Luther menanggapi dengan menerbitkan sebuah risalah yang berjudul Against the Execrable Bull of Antichrist atau Melawan Banteng Antikristus yang Keji. Martin Luther, menyebut Paus Leo sebagai antikristus dan menulis bahwa tujuan dari banteng kepausan adalah untuk memaksa manusia untuk menyangkal Tuhan dan menyembah iblis. What? Kemudian pada tahun itu, Martin Luther menggelar pembakaran Exsurge Domine di depan umum dan memberitahu para pengikutnya bahwa siapapun yang tidak menentang kepausan dengan sepenuh hatinya tidak akan memperoleh keselamatan. What? Hal itu tertulis juga dalam Saints and Sinners, A History of the Popes, atau Orang Suci dan Pendosa, Sejarah Para Paus. Kisah nyata Martin Luther dan Paus menggambarkan kesabaran dan belas kasihan yang ditunjukkan oleh gereja pada awal reformasi Protestan. Gereja bukanlah lembaga korup yang menolak reformasi, dan Luther bukanlah seorang reformis biasa. Martin Luther adalah seorang bidah yang keras kepala, yang didesak berulang kali oleh Paus Leo untuk bertobat. Sayangnya, Martin Luther menolak untuk mendengarkannya. Demikian penjelasan mitos dan fakta sejarah dari Steve Weidenkopf yang adalah seorang sejarawan Katolik, penulis, pembicara, dan dosen sejarah gereja di Sekolah Pascasarjana Teologi Christendom College di Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Dan semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan ingatlah untuk selalu tetap setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita. Bye bye boo.